Banyak mata yang melihat, banyak kuping yang mendengar, ada banyak mulut yang berbicara tentang sosok seorang Indra Pradия. Makanya lu siapa? Makanya nggak ngerti juga. Mungkin mereka terancam dengan keberadaan Indra gitu loh. Padahal Indra juga nggak ngejelekin mereka. Indra Pradия. Yeay. Ini kenapa saya bawa Indra Pradия ke sini? Ini orang cukup fenomenal. Sedap. Di mana-mana ada Indra Pradия, blogger, mentor, terus ngurusin pemilihan, Aha. terus MC, public speaking, Waduh, juga waduh, waduh. ngajar. Lu ini siapa? Yang jelas Indra Pradия bukan anak pejabat, Oke. bukan anak dari klan yang berada, bukan juga keluarga cendana. Oke. Jadi ya sebenarnya sama dengan orang-orang kebanyakan anak kampung dari desa Kayu Batu namanya di Oke. Lampung Utara sana. Sekarang udah masuk bagian Waikanan. Mhm. Dulu juga sempat SD di Batu Raja, di Martapura, di Baradatu. Itu Ah. nama. Enggak, sebenarnya kenapa nah saya undang Indra Pradия. Saya tanya, lu siapa sih ya? Itu penjelasan Indra Pradия adalah seorang anak kampung. Tapi karya dia atau karya beliau ini tidak anak kampung. Gimana mengawali proses itu, Indra? Sebenarnya Indra kecil itu sosok yang mau belajar, yang nggak lepas dari dorongan orang tua ya. Ya. Karena proses belajar itu kan dulu sempat ada keraguan juga karena anak kampung pindah ke Bandar Lampung itu ketika masuk SMA. Tapi dulu mama tuh mendiang mama udah bilang bahwa kalau mau ke Tanjung Karang, dulu kan sistem danem ya, mau Ya, masuk. dalam ya kita masuk. Danem Memang nemo kamu itu nggak akan bisa untuk sekolah negeri di Bandar Lampung gitu. hmm, Terus saya bilang gini, saya nggak butuh negeri, yang penting saya sekolah SMA-nya ada di Bandar Lampung. oke. Karena dulu saya tuh berpikir bahwa dengan saya pindah ke Bandar Lampung itu adalah satu-satunya cara untuk ngasah kemampuan diri sebenarnya. Jadi eh, dengan ke Bandar Lampung itu adalah Ah, cara buat seorang Indra itu bisa ah, belajar banyak, oke. ketemu banyak Oke. orang, menggali pengalaman sebanyak-banyaknya. Dan itu beneran terjadi. Jadi ketika ada di Bandar Lampung, belajar bermusik Adaptasi. dan hal uniknya, ini saya mau kasih tahu nih, karena saya pindah ke Bandar Lampung, akhirnya saya tahu bahwa ada jenis musik lain selain dangdut dan Melayu. Wah, boleh. Kampungan kan. Iya. Jadi saya pikir musik musik di Ya, muka bumi itu ya, cuma ya, ya. dangdut dan Melayu gitu. Awal ya, Awalnya. pikirannya begitu. Iya, karena saya di kampung kan dengarnya itu lagu-lagu Melayu tuh. Apa lagu apa tuh yang Melayu? Fatwa Pujangga, Oke. Semalam di Malaysia. Pantesan itu ya ngelotok banget kalau nyanyi lagu itu ya. Nah, jadi akhirnya ketika pindah ke Bandar Lampung tuh melek matanya gitu loh, semacam tersadar, oh ternyata banyak ya jenis musik lain selain musik dangdut dan Melayu. Sekarang udah ngelotok Ya ya. sekarang ya seiring waktu mau belajar Gue kan. tahu banget cara dia bawain lagu tuh. Zai. Apalagi kalau udah jazz. Waduh, ini orang beneran multi talent. Oke, nyampe nih. Brak di Bandar Lampung, Brak. Brak, melek mata dong. Betul, Melek betul. mata yang harus lu lakuin pertama apa nih? Nyimak, Menyimak. nyimak. Jadi karena gini, karena merasa bahwa banyak kurang dan banyak nggak paham, jadi dengerin, lihat, disimak, ditonton, jangan dibantah, jangan menolak gitu. Pokoknya lihat aja dulu. Kalau memang seret, lakukan. Kalau enggak, ya jangan lakukan, tapi pilih yang lain. Pemusik, penyanyi, tiba-tiba masuk dalam pemilihan. Oke. Ini sempat gue marahin nih orang beneran. Soalnya dulu Kak Billy itu panitia. Jadi Kak Ya, Billy itu panitia dan yang mengarahkan peserta-peserta kala itu ya. ya. Kalau Indra kan dulu ikut di 2001 tapi gagal. Tapi nggak pernah menyerah gitu loh. 2002 ikut lagi Aha. gitu. Nah, di 2002 itu yang panitia intens itu ada Kak Billy, ada Kak Agung Agung, kan. Agung Iya, produser sekarang. betul. Ada Kak Agung sama dulu yang jadi jurinya Pak Herlani Iya. yang sempat jadi wakil wali kota. Terus ada juga
Ibu Mardiana, terus Ya, Ibu Mardiana, Pader, Pader, An ya Ibrahim. betul, terus ya itulah. Jadi kita waktu study tour ya, pada saat study tour, kita lagi sibuk ngarahin untuk para peserta. Jadi lo bayangkan betapa tuanya saya sudah masuk dalam kancah itu. Kita lagi ngarahin terus tiba-tiba dia atau Indra ini pakai headphone. Nyanyi dong. Suaranya B aja pada saat itu. Cuman berisiknya, hei kamu sampai kita kayak gitu. Pernah ingat gak di bus itu Pernah, kan? pernah. Di bus itu kan kamu gawenya nyanyi, nyanyi Iya, karena memang juntrungan di situ kan. betul. Terus waktu momen mau manggil peserta, apa? Terus aku nomorku 13, ingat Ah, banget dulu nomor oke. 13. Jadi kan kalau di Muli Meranai itu nomor genap itu Muli, nomor Ganjil. ganjil itu Meranai. Oke. Tapi aku tuh dipanggilnya Muli nomor 13. Hah kok 13? 13 itu gua Meranai. Bukan gua loh, bukan gua. Tapi hebat ya, dia jadi mengenai pariwisata dan itu melekat sampai sekarang. Nah, karena Iya. gelar pariwisata itu makanya kecintaannya luar biasa tentang pariwisata. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa seorang Indra itu sangat berkembang pesat ketika dapat kesempatan gelar Mekanai Pariwisata itu. Hmm, Karena ingat banget dulu, kalau nggak ikut ajang Muli Mekana itu, hmm, mungkin Indra nggak mengenal para petinggi, para pejabat, nggak oke. punya akses untuk dekat dengan orang-orang yang sudah terkenal, orang yang punya Hmm, power gitu. hmm, Plus bisa ada di dalam acara-acara yang hmm, tatarannya itu udah tinggi gitu. hmm, hmm, hmm. Ya kalau misalnya Indra tidak kecemplung ke situ, mungkin Indra nggak mengenal siapa-siapa kan? Mister Sok Sempurna. Iya. Oh iya. Lu dijulukin begitu, senang atau gimana sih, Indra? Sebenarnya enggak juga, bukan soal Kan senang. enggak, Indra ini kan sebenarnya gini, sama. Jadi kalau ada satu pekerjaan yang tidak sesuai dengan memang yang kita bahas ya, Ah, itu akan menjadi keributan buat kita berdua. Kalau kamu nggak cocok kamu, gua udah di ah, tengah pastinya urusannya. Udah lu diem, jangan ngurusin ini. Lu kenapa orang menjuluki Mister Sempurna itu ah. senang atau gimana? Eh, nggak senang dan nggak juga menolak sih. Hmm, Nggak apa-apa aja. Cuman maksudnya gini, mungkin perspektif orang beda-beda ya. oke. Karena kan balik lagi gini, sudut pandang orang terhadap sesuatu kan pasti beda. Berbeda persepsinya pasti beda. Iya. Nah, kalau Indra pribadi tuh gini, tujuan akhirnya itu buat apa? Hmm, Misal, contoh soal, misalnya kalau nyanyi gitu ya, kalau nyanyi, misalnya Indra tahu nada orang bisa lebih tinggi dari itu, hmm, kenapa enggak ditinggiin gitu loh. Belum selesai orang nyanyi lu usir dong. Sana, ganti lagi sana. Iya nggak, karena kadang-kadang dia nyanyinya itu nggak pede, Jadi biasanya sehingga nggak maksimal gitu. Biasanya kalau di talent show kan gini kita dapat bagi-bagian jatah. Jadi Indra dikhususkan untuk talentnya bernyanyi. Sementara saya lebih kepada bela diri dan gerak ya, tari ya kan. Jadi kalau sudah ngelihat dia yang udah gue yang maju. Gue mau nanya nih sama lo, ya kan? Talent ini kan bisa digarap sebenarnya. Kenapa lo mesti nginginin anak-anak? Enggak, Kak, pokoknya harus nggak bisa begitu. Ya, itulah keributan kita sebenarnya kan di situ kan. Jadi eh, kalau dibilang ya ini bukan pendapat, bukan gue langsung memberikan pendapat. Dibilang Indra tidak suka, dibilang sok sempurna, wajar buat gue. Karena sebuah orang memberikan penampilan itu kan memang harus detail kan, memang harus bagus gitu kan, Betul, memang benar-benar harus sajian yang baik dan betul, si kami hadir menyenangkan. betul. Ya kan? Selain belakang layarnya kita Ribut. kita memang sebenarnya tukang ribut ya. Iya ya. Karena sebenarnya kalau nggak ribut itu kita nggak menemukan eh, menemukan kesepakatan bahwa oh memang harusnya gini gitu, Iya. iya kan? Oh, meskipun kita sudah biasa gini, kita itu gini, kita tuh selalu punya patokan begitu event no discuss. Hmm. Karena kita sudah breakdown, Hmm. sudah bongkar itu sebelum jauh-jauh hari, malah Hmm. sebulan belum acara, kita maunya begini, kita mau Hmm. gini, kita garap itu. 3 bulan kita Hmm. garap itu. Begitu di acara tiba-tiba memang harus ada satu hal keputusan yang tepat, Hmm. ya sudah. Dan alhasil dia pernah gue usir di belakang panggung. Kalau cerita gue, dia kabur di belakang gue marah.
Ya itu warna ya, warna Ya, dalam warna. berkolaborasi Dan warna ini menjadi apa konsumsi. iya, menjadi konsumsi publik Iya, sehingga ya. mereka mengartikannya beda. Haha. Makanya gini, kalau orang yang nggak paham bahwa Indra dan Billy itu kalau ketemu kita memang sering ribut gitu Iya, loh. iya, Tapi iya. bagi orang yang nggak paham bahwa ributnya kita itu mungkin bersih tegang, beda pendapat, kemudian Ya, berselisih. Padahal sebenarnya kita ribut itu untuk mendapatkan titik poin titik yang paling memang baik. itulah yang seharusnya gitu loh. Hmm. Ya wajar lah. Kalau nggak ada ribut ya nggak ada seninya Kalau tuh Kak. ngempleng-ngempleng aja, kayak mana dong? Kan nggak mungkin dong. Jadi kan kita eh, gini, nobody perfect. Saya bahasa Inggris gue. Semua orang kan memang harus menerima kritikan, mendapatkan gagasan, Hmm, terus juga menerima bantuan ide-ide. Dan betul, itu ya memang tersalurkan sama kita di sini. betul. Sehingga kok kita jadi curhat? Bukan, gue cuma menengahi bahwa tentang eh, ribut si Indra dan Billy itu seperti apa. Hmm, Ya memang beginilah kami. iya. Memang Eh, kita sering ribut Sering sebenarnya. ribut. Kalau nggak ribut, ya apa yang kita peroleh sekarang ya nggak akan kita dapat. Banyak mata yang melihat, Eh, banyak kuping yang mendengar, ada banyak mulut yang berbicara tentang sosok seorang Indra Pradия. oke. Bagaimana kamu menanggapi? Balik lagi ya, semua orang bebas berpendapat, Hmm, mau mengeluarkan statement apapun. Kalau hmm, Indra kan dari zaman dulu memang sudah tebel kuping, tebel mata gitu kan, nggak mau dengerin lah kalau orang-orang mau statement apa gitu. Karena hmm, bagi Indra sih selagi Indra tidak punya urusan yang berhubungan dengan biaya hidup misalnya nggak minta makan sama mereka ya nggak ada juga kewajiban untuk didengarkan hmm. mereka punya statement punya pendapat ya silahkan gitu nggak apa-apa kan kita juga nggak bisa menutup mulut semua orang gitu tapi yang pasti Indra punya hak untuk menutup telinga untuk nggak mau dengar gitu loh Ada akun-akun bolong itu yang ya sering nongol, akun-akun fake yang akun-akun beberapa minggu fake terakhir gitu ya. ini banyak Oh ada ya? diciptakan banyak eh Indra nggak ngerti ya sepenting itu mereka buat akun fake untuk buat statement untuk buat komentar di kolom komen Instagram gitu Makanya lu siapa? makanya nggak ngerti juga mungkin mereka terancam dengan keberadaan Indra gitu loh padahal Ah, Indra juga nggak ngejelekin mereka Indra kan cuma bertutur sesuatu yang memang faktanya begitu gitu oke. tidak ada yang Indra mengada-ngada Maka gitu loh Indra Pradия itu siapa? Jadi Mm-mm. akun-akun fake itu sering sering masuk, sering mengkritisi, Mm, terus dan itu bukan bukan langsung ke kamu kan, mm. ke orang lain mungkin gitu kan. Betul Dan ini bukan terjadi pada tahun ini saja kan. udah sering Sudah sering udah ya. sering waktu kita pernah dipanggil petinggi Mm, di kota ini kan mm. juga begitu kan gitu Iya. loh karena info-info yang berseliweran itu gitu loh tapi ya pada perjalanannya fine aja kan nggak ada yang terbukti dari apa yang dituduhkan gitu loh kalau misalnya mereka ada yang em, melakukan statement dengan membuat akun palsu, ya mereka keberaniannya cuma sampai situ. Kalau Indra pribadi melakukan statement pakai akun Indra pribadi gitu loh. Oke, Dan langsung ke itu poinnya ya. ya dan itu ada dasarnya gitu loh. Memberi kritik gitu. Tapi bisa jadi orang-orang kita, orang Indonesia tuh kebanyakan agak anti kritik gitu loh. Mereka berpikir dengan Indra mengkritik itu sesuatu yang harus mereka sanggah dan harus mereka musuhi padahal bisa jadi kritik Indra itu sesuatu yang baik buat mereka cuman mereka melihatnya dari sudut pandang yang nggak baik gitu. Indra Pradия ini yang langsung turun atau terjun langsung untuk membentuk karakter building Nah, anak-anak itu supaya menjadi eh, bagus. hmm, Ketika sudah dibentuk, tiba-tiba dia melenceng. hmm, Murkanya Indra tahu dong. iya. Gue tahu. Tapi sebenarnya kak itu tuh seleksi alam Ya, makanya gini kak yang orang belum tahu adalah bahwa Indra itu berperan di lapangan seperti ya. itulah Hmm, kasarnya ya hmm, mendampingi mengarahkan
Tapi bukan berarti anak-anak itu harus 100% nurut sebenarnya. Ya. Kalau mereka beradu pendapat untuk sebuah kebaikan, nggak masalah. Indra juga terbuka kok kalau mereka punya ide yang lebih baik dari yang Indra tawarkan. Nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang kan anak-anak ini bisa jadi juga karena pemahamannya, pengalamannya yang masih terbatas, sehingga bisa jadi mereka juga nggak bisa berargumen banyak begitu. Nah, kalau misalnya ada anak-anak yang keluar dari barisan, ngerasa nggak cocok dengan Indra gitu, ya nggak apa-apa juga. Kan kita tidak punya kewajiban untuk membuat semua orang suka sama kita kan. Yang penting kita melakukan yang terbaik, tidak mengganggu orang, tidak menyikut orang gitu kan, tidak menendang orang Yang untuk. penting niat kita tulus Iya, untuk memberikan perkembangan pada betul, orang-orang di betul. sekitar kita. Bukan juga kita berperan terhadap karir orang, enggak juga. Benar-benar. Bukan berarti Indra kasih tahu terus karir si Lu bakal A. jadi pengusaha atau apa? Iya, Tergantung terus dari si anaknya karir sih. karir si A bakal cemerlang, enggak juga. Enggak Indra kasih tahu karir orang bisa mandek, enggak juga sebenarnya. Cuma apa yang Indra kasih tahu kan itu untuk kebaikannya mereka. Lu siapin amunisi ini sebelum lu berangkat ke satu tempat. Betul. Itulah yang kita harapkan dari teman-teman ya, teman-teman yang tergabung di dalam konteks ini. Kenapa kita selalu cerewet? Kamu harus begini, karena kita berpikir mereka akan bersosialisasi dengan pihak luar. Betul. Artinya sebelum kamu mengatakan A, tapi kamu sudah ada pegangan. Nah, pegangan itulah yang harus dipelajari dan dikembangkan. Oke. Nih, Yap. saya ini kan mengikuti perjalanan, Nandra. Saya tahu pemilihan, tahu bentuk A, B, C, tentang vision-vision itu dari kamu. 2021, suara gua kayak itu ya. Voice over ya. Keren, tapi tua. 2021 banyak banget ini. Pemilihan si A, pemilihan si B, ina itu. Menurut sudut pandang seorang Indra Pradia sebagai pelaku dari dunia pemilihan. Wow. Suaranya bikin ngenyut ya. Iya, ngeliat mukanya gumoh. Secara sudut pandang yang positif. Secara general, ajang-ajang pemilihan yang baru tercipta itu sebenarnya bagus. Oke. Membuat orang menciptakan wadah untuk orang-orang berkreasi. Karena gini, bisa jadi orang-orang yang tidak bisa masuk dalam satu wadah, dia bisa memilih wadah-wadah lain yang sesuai dengan karakternya dia. Cuma yang harus diperhatikan adalah bahwa apa kelanjutan dari wadah tersebut. Jangan sampai sebuah ajang hanya berakhir setelah malam final. Bagi baiknya itu ada kelanjutannya. Follow up-nya ya? Iya, follow up. Misal dia seorang duta cengkeh, misal ya. Cengkeh wing-wing gitu ya. Misalnya putra putri cengkeh. Ini misal ya. Jadi dia begini. Tanpa saya menyudutkan sebuah brand ya. Misalnya putra putri cengkeh. Harusnya setelah dia terpilih ada kelanjutannya apa? Banyak-banyak minum cengkeh gitu. Misal dia mempromosikan cengkeh Lampung ke tingkat nasional dalam pameran-pameran, dalam kegiatan-kegiatan di luar kota, bahkan mungkin di luar negeri. Dan paling tidak dia mempromosikan cengkeh berkualitas dari Lampung di sosial medianya. Nah, sekarang kalau diperhatikan para putra-putri duta-duta yang terpilih entah apa labelnya, itu kadang-kadang ya sudah acara hidup sudah. lampu padam sudah. Gitu. Terus bahkan sosial medianya digembok. Sosial medianya di private. Tidak pernah mempromosikan tentang apa yang dia ikuti. Tidak pernah mempromosikan jabatan yang dia sandang. Padahal dengan dia meraih sebuah gelar juara dari duta-duta cengkeh itu tadi. This a two person ya? Iya, dia bisa loh membangun brand image dia. Personal brandingnya malah lebih meningkat. Personal branding melalui dia promoin cengkeh. Iya kan? Sehingga orang nanti akan mengidentikan, oh dia ini paham betul tentang cengkeh. Oh dia ini berkecimpung di cengkeh ini gitu. Itu kan bisa jadi pembeda dia dengan anak muda lainnya gitu. Tapi sayang banget sekarang itu nggak ada yang fokus ke situ gitu loh. Karena seolah-olah sudah dapat selempang, dapat gelar, selesai. Berharap dapat endorsement. Sudah dapat endorsement sudah cukup.
udah bisa mereview sebuah produk, sudah merasa cukup gitu. Udah cocok Padahal lah. ya, padahal sebenarnya tuh tolak ukurnya itu bukan di situ. Tolak ukur seseorang mendapat sebuah gelar kan adalah keberlanjutannya gitu. Berarti kan SAS itu berguna kan, sudah masuk kan Betul. berguna gitu kan ya. Dan dia memang layak Hmm. jadi juara. Nah, bicara itu semua, kalau bicara tentang itu kan berarti Indra secara sudut pandang, secara kacamata seorang Indra yang memang sudah terjun langsung di dunia seperti ini, sudah sekian lama, pastikan potensi anak-anak untuk dalam setiap pemilihan itu harus seperti apa? Potensinya ya harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi visi misi acara itu. Mhm. Misal, eh, kembali tadi Kembali contoh tadi contoh contoh. keduta cengkeh tadi. Apa yang mau jadi visi misinya? Misalnya menjadikan cengkeh Lampung terkenal. Hmm. Kalau hanya sekedar itu ya gampang sekali, banyak-banyakin promosi. Hmm. Si pemenangnya harus tahu kebun-kebun cengkeh yang punya potensi bagus di Lampung ini di mana aja, Hmm. kabupaten mana aja yang penghasil cengkeh. Terus seperti apa beda jenis-jenisnya cengkeh itu gitu. Seperti komoditi lain juga punya jenis-jenis kan, Hmm. kopi, ada robusta, Hmm. arabica, Hmm. cengkeh pasti juga punya gitu loh. Oke. Entah itu dari penghasil cengkeh dataran tinggi, dataran rendah gitu. Itu pasti punya. Nah, itu harusnya terus-menerus digali. Sama halnya ajang-ajang yang lain gitu loh. Pembelajaran setelah ajang pemilihan, justru disitulah proses metamorfosa jadi lebih baik. Indra pribadi contohnya, Indra bukan juara satu loh di ajang Muli Makane di tahun 2002. Iya. Tiga besar pun tidak, enam besar pun tidak, Atribut. atribut. Tapi Iya kan? Tapi kan Indra belajar banyak. Karena kalau Indra tuh mandangnya gini, kalau kita ikut lomba, jangan cuman habis lombanya, selesai. tapi justru setelah lombanya itu yang penting. Mhm. Apa yang Indra lakukan? Membina hubungan baik dengan orang dinas, Hmm. menawarkan diri untuk berkolaborasi. Oke. Jadi jaga stand, Oke. ngangkat-ngangkat, ngedandanin booth pameran, Hmm. ikut keluar kota, itu pengalaman. Dan yang paling penting dekat dengan orang-orang kan, dekat dengan petinggi. Karena balik lagi Indra menyadari bahwa Indra bukan siapa-siapa, cuma anak kampung. Eh, banyak lah Indra ini ya, maksudnya kegiatan segala macam. Hmm. Terus rajin menulis. Saya pernah ke rumah, itu Hmm. berantakan bukan karena perkakas, Hmm. berantakan karena buku. Iya Tapi loh. sekarang udah Oh, dirapihin. sudah dirapihin. Iya, jadi Berantakan sama Jahra nggak? Nggak. enggak, jadi Buku setebal-sebel ini kuat nggak mata itu? Mau baca kan gitu kan? jadi yang udah dibaca dan itu sudah tergolong buku lama Hmm. dimasukin ke gudang. Oke. Dimasukin ke Akhir gudang. dengan yang baru. Iya, jadi setidaknya nggak numpuk gitu loh. Hmm. Jadi yang di luar itu benar-benar yang terbaru lah, yang buku-buku keluaran 2017, Dia lebih baik 2018 kehilangan makanan daripada kehilangan buku. itu benar. Ya kan? Sama dia mempertahankan buku dan kopi. Ya. Ya kan? Lebih baik dia nggak mau kehilangan. Dan saya memilih baca buku daripada nonton TV. Nah, bicara tentang baca buku atau nonton TV, berarti kan itu mempengaruhi ketika kamu menulis ya. Yap. Menulis di salah satu blog Hmm. dan Dunia Indra. Blog ini berhasil mengusung, Musuh. membawa Indra untuk mengetahui bermacam-macam kebudayaan di beberapa negara. Kalau tidak salah ke India, terus ke beberapa daerah. Itu free loh, gratis loh. Iya. Dia berangkat, dipercaya, dan ternyata konsep-konsep seperti ini membuka mata ya. Kenapa Betul. kita nggak seperti ini gitu kan? Betul, betul. Cerita dong, Indra, mengawali itu. Jadi kalau di dunia blog, sebenarnya kalau buat blognya itu Indra sudah ada dari 2008. Mhm. Punya blognya. Mhm. Tapi nggak diisi dengan benar. Isinya itu ya cuman curhat-curhatan, cinta-cinta, puisi-puisi alay, quote-quote alay, karangan-karangan seorang Indra yang juga memang masih alay kala itu. Setiap Mhm. orang punya masa Mhm. alay ya kak ya. Mhm. 2014 ketemu blogger-blogger Jakarta yang waktu itu kebetulan lagi main ke sini karena Mhm. diundang ke Tanggamus, Mhm. Festival Teluk Semaka. Nah, ketemu teman-teman blogger itulah yang meyakinkan Indra untuk, Indra, lu nulis aja, Indra. Lu ngomong aja rapi, tersusun bagus, dia bilang. Apalagi kalau nulis, apa iya? Aku bilang, iya. Anggap aja lu ngomong, tapi lu pindahin dalam bentuk tulisan gitu. Mhm. Mhm. Oh gitu ya, akhirnya coba. 2014 coba, 2014 itu juga akhirnya buat portal www.duniaindra.com itu. Mhm.
Akhirnya punya domain sendiri, punya lapak sendiri gitu. Udah kelola 2014, 2015, 2016. 2016 itu ikut kompetisi. Hmm. Ikut kompetisi Kerala Block Express Hmm. yang hadiahnya diberangkatkan ke India, Oke. keliling India selama 2 minggu. Nah, Indra waktu itu ngotot banget. Indra harus ada di bagian itu karena dengan itulah orang jadi tahu kalau Indra juga bisa ngeblok. Hmm. Dan itu adalah kesempatan ngebuka kesempatan Indra ketemu dengan blogger-blogger lain dari negara-negara lain. Karena itu diikuti oleh 30 negara selain India. Jadi 29 yang dari luar, 30-nya orang India. Akhirnya kejadian 2017 awal berangkat ke India. Gitu. Nah, setelah itu mulai banyak mengalir Ke Korea. Kalau Korea itu kerjasama sama brand kosmetik, Etude House namanya. Itu brand kosmetik artis-artis Korea. Nah, Indra waktu itu disuruh review. Terus sebenarnya datang ke sana itu harus ada 6 kali. Jadi kontrak itu 6 kali kunjungan. Tapi COVID. Jadi baru 2 kali. Jadi masih ada 4 ya. Ada 4. Dan ajak ya nanti pas mau OP ya. Biar kayak opa-opa gitu. Ya loh. Iya bisa. Pakai skincare-nya aja ntar. Skincare ini. Gitu. Dari Korea. Dari Korea gitu kan. Terus dari Korea. Gitu. Terus ke Jepang juga salah satunya. Jepang salah Tapi satunya. itu maskapai penerbangan Cathay Pacific. Terus Malaysia juga, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, itu juga dari AirAsia. Oke. Caranya jadi dosen ini katanya dengannya kabarnya dia jadi dosen juga nih. Uniknya pembelajaran atau ujian si UASnya siswa mahasiswa-mahasiswinya itu dengan bakat. Betul. Apa sih? Jadi gini, Kak, beruntungnya kampus di mana tempat Indra ngajar itu memberikan keleluasaan kepada Indra untuk mewujudkan output yang sesuai dengan jurusan. Oke. Jadi ceritanya untuk yang aku ngajar sekarang ini. Berarti jadi seni pertunjukan. Iya, jadi judul jurusannya itu adalah manajemen bisnis pariwisata. Oke ya. Yang diharapkan dari jurusan ini adalah anak-anaknya itu mampu mengemas sesuatu menjadi daya tarik wisatawan. Entah itu tempat, entah itu tempat, entah itu tampilan, manusia, ya, entah itu pendukung-pendukung sumber daya yang lain gitu. Nah, materi Indra itu adalah tentang design and creative thinking of tourism industry. Jadi mengarahkan mahasiswa untuk bisa mendesain, membuat sesuatu, mengemas secara kreatif yang sesuai dengan industri kepariwisataan. Oke. Nah, yang Indra ajukan ke kampus pertama kali waktu Indra diminta untuk mengajar, waktu itu 2 SKS, 1 kelas, waktu itu masih 1 kelas. Dia bilang, bagaimana Pak Indra pandangannya terhadap materi ini? Indra bilang bahwa kemampuan orang untuk merancang sesuatu, membuat sesuatu, bahkan berpikir kreatif, itu nggak bisa semerta-merta. Tesnya berbeda. Itu butuh proses. Nah, proses apa yang paling tepat untuk orang punya jiwa kreatif dan jiwa desain? Itu adalah melakukan secara langsung. Kalau misalnya saya mengajar bagaimana cara buat nasi goreng, tapi kita cuma ngomong, masukkan nasi 5 piring, ulek ininya, apa orang tahu? Bosan enggak, itu kan? Udah enggak, bosan pula, ya kan? Cuma dijejalin teori-teori. Kenapa enggak? Kamu bawa nasinya, kamu bawa cabenya, kamu bawa garamnya, bawa ulekannya, bawa dendengnya, bawa sutilnya, bawa kompor gasnya, masak bareng-bareng. Lihat prosesnya. Mereka pasti akan belajar dari pembuatan itu. Dari proses itu mereka akan melihat, oh ini kurang ini, ini kesalahannya ini. Oke. Bukan hanya itu Kak, bahkan mereka akan belajar dengan teman masing-masing, nahan ego. Ya, tim dong, ini teamwork. Iya kan, menahan ego, menahan nggak songong. Karena pasti kan, masa gua disuruh ngulek, lu dong yang ngulek, gua di rumah nggak pernah ngulek. Bisa jadi gitu kan. Nah, dengan mereka melaksanakan tugas, mereka akhirnya mengerem ego masing-masing. Nah, itulah kenapa UASnya, materi Indra, itu
itu UASnya Indra buat dalam sebuah pertunjukan. Unik loh, keren loh. Ya, Berbeda. jadi ada yang jadi stage manager, Oh ya, gitu. ada yang belakang layar, ada yang Oke. tugasnya jadi runner, Iya. ada yang tugasnya matiin listrik, jadi Oke. lighting, ada yang Oke. tugasnya ngegerek apa tuh Bagian properti ada lah. ngegerek Aku kain, suka, kamu iya, suka, semua gitu-gitu. Indonesia. Ada Oke. yang tugasnya, Ada yang jadi talent. ya, ada yang tugasnya make up, Oh, wardrobe, wardrobe semuanya. hairdo. Karena gini, dari mahasiswa satu kelas Tapi itu mereka senang. mereka senang. Jadi dari mahasiswa satu kelas ini datanya, Hmm. setiap kalian pasti punya bakat. Entah itu yang memang bawaan lahir, entah itu yang diasah, Oke. entah itu yang dadakan. Hmm. Jadi, setor bakat kalian ke saya. Dan ternyata mereka Dan ternyata mereka berbakat. emang nggak sia-sia talent show itu. Sebenarnya ilmu dari kita ngurusin talent show Talent kan, show ya. gitu. Jadi kita meng-create sebuah pertunjukan dan Ah, alhamdulillahnya pihak kampus tuh kaget karena mereka nggak pernah berpikir anak-anak itu yang notabene banyak dari daerah-daerah, mereka punya bakat yang mengagumkan. jadi ini disimpulkan bahwa secara tidak langsung Indra juga bisa melihat ini cocoknya di mana Betul, dan bisa memantau lu suka apa enggak dengan porsi ini. betul, Ternyata gue suka, ya kembangin. betul, Kan itu ya, itu ya Pak dalam betul, bentuk pengajarannya. Kreatif itu tidak membatasi usia. betul, Kreatif itu tidak membatasi jenis kelamin. benar. Kreatif itu tidak membatasi waktu. Kalaupun ingin punya ide, pikir, laksanakan aja, nggak Betul. masalah. Sobat Lapak, bahwa untuk menjadi besar itu ada satu proses yang memang harus kita lalui. Ada satu tahap atau fase yang harus kamu lewati. Jadi nggak semudah khusus yang sekarang nih, anak-anak sekarang nih, langsung jadi itu nggak ada. Mau pergi ke sana, mau pergi sini nggak ada. Jadi jangan pernah bosan mencoba, Betul. jangan pernah bosan ketika kamu berada di dalam satu proses. Betul. Gagal, sudahlah, jangan. Gagal, coba. Dan ini sudah kita buktikan. Betul. Lantas juga, jangan latah, Hmm, tapi punya pendirian. benar. Saya punya ini, dan inilah yang harus saya jalankan. Betul. Nah, Indra sudah banyak yang dilakukan. Hmm. Indra sudah banyak yang dilewati. Indra sudah banyak mendapatkan semacam kritik, saran, ide, gagasan, sehingga terbentuklah eh, Indra dengan jiwa yang besar. Ke depan mau ngapain? Kelas, Pokoknya statement. ke depan memperluas jangkauan Mentor Lampung. Terus sebenarnya masih obses untuk terus membesarkan blog sendiri. Oke. Terus juga masih juga pengen berbagi dengan banyak hal dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Terus kayaknya serius jadi dosen tuh memang serius banget ke depan. Ke depan ya. Membayangkan nanti kalau sudah pensiun masa tua itu selain berkebun, saya pengen berkebun dan mengajar. Oke. Masa tuanya itu. Selain ngetrip ya, ngetrip juga tetap harus. Berkebun, ngetrip, dan mengajar. Mengajar. 3 hal itu. 3 hal itu. Ya. Dan ibadah ya pastinya. Selain yang penting, yang memang pokok ya. Selain ibadah, ngurus anak istri, mencukupi nafkah, gitu. Anaknya 3 loh. Kayak bujang ya. Saya anaknya 1. Kayak udah punya cucung. Indra, Ya, thank you ya sudah datang di Lapak sama-sama Kosong. Kak Billy, terima Luar kasih biasa Lapak Lapak Kosong Kosong. didatangi seorang Indra Pradya. Susah untuk atur jadwal beliau ini. Saya aja pasti ketemu nanti pada saat pemilihan aja. Ya kan? Enggak dong, dalam satu event ada lagi kan setelah ini. Dalam waktu dekat. Ya pemilihan loh. Gitu. Pemilihan itu. Ya iyalah itu kan. Belum satu event pemilihan. Nanti itu, tapi itu nggak tahu maksudnya setelah ini selesai. Iya. Sebentar lagi sih. Dan jarak komunikasinya di handphone juga susah. Maksudnya bukan susah. Kami jarang berkomunikasi di handphone ketika ada sesuatu yang urgent aja. Kalau misalkan ada tulisan yang aneh, saya akan langsung telepon dia. Ada apa ini? Atau sebaliknya. Atau ya itulah. Tom and Jerry. Iya. Ya walaupun memang orang kadang mengartikan kita ribut dalam konotasi negatif. Padahal sebenarnya itu proses kita untuk saling belajar kan. Ya. Kak Billy juga banyak mengajarkan hal-hal positif ke saya dan ke teman-teman semua yang ada di belakang layar gitu.
memang itu tadi balik lagi pemahaman orang tuh beda-beda. Karena orang punya sudut pandang Iya. yang berbeda. Karena kadang mengartikan kita bervolume suara kencang itu adalah amarah. Iya. Karena sebenarnya itu penegasan terhadap sesuatu gitu. Tapi memang harus terima konsekuensinya. Iya, Maksudnya dengan sudut pandang orang itu. iya, Yang tahu kan kita, betul, ya kan? betul. Saya tekankan yang tahu kan kami. Maksudnya yang menjalankan kita, yang tahu kita seperti apa. Biarkanlah yang di luar yang memberikan satu pandangan, Setuju. itu hak-hak mereka. Ya kan? Yang penting dalam proses kita ini jalan, urus, sudah. Betul. Selesaikan gitu. Ya kan? Cocok. Sukses buat Indah Pradia, Terima sukses kasih. untuk Mentor Lampung, sukses juga untuk dosennya, dan terus berkarya, jangan pernah berhenti, apapun itu pandangan orang, tetapi kita semua berharap hasilnya adalah positif. Amin. Ya, terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tamu yang lainnya. Tetaplah di Lapak Kosong.